Yakin membuat segalanya jadi mungkin. Cinta membuat segalanya jadi bermakna. Hanya yang tak pernah yakin dan tak punya cintalah yang tak tahu itu semua. Let's go. Larito. Yeah. Lagi baca channel, tetap menyapa, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap bermanfaat bagi sesama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke pembelahan sel itu sendiri, maka gunanya apa sih? Kok sel tubuh kita harus membelah gitu ya? Nah, fungsi pembelahan sel pada tubuh kita yaitu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pada makhluk hidup uniseluler atau bersel satu, maka itu adalah fungsi mereka untuk berkembang biak. Contohnya pada paramecium dan amoeba. Sedangkan yang kedua, pada makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak, maka hal ini untuk memperbanyak sel tubuh. Jadi, makhluk hidup yang bersangkutan bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tujuannya yang pertama adalah pembelahan sel itu sendiri ya, bertujuan untuk pertama regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, untuk berkembang biak atau bereproduksi. Yang keempat, variasi individu baru. Oke. Nah, pembagian pembelahan sel. Jadi, pembagian pembelahan sel ini dibagi jadi dua, yaitu makhluk hidup yang tergolong eukariotik dan prokariotik. Eukariotik itu makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel, sedangkan prokariotik yang tidak punya membran inti sel. Nah, pada makhluk hidup eukariotik, maka pembelahan selnya itu melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu misalkan pembelahan mitosis dan meiosis ya. Mitosis itu merupakan pembelahan sel yang mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut dan menghasilkan dua sel anak yang identik. Sedangkan meiosis yaitu suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Nah, sedangkan pada makhluk hidup prokariotik, maka pembelahannya disebut amitosis atau pembelahan biner atau pembelahan langsung ya. Jadi tidak melalui tahapan-tahapan seperti pada makhluk hidup eukariotik tadi. Dapat dipahami ya? Kita lanjut. Nah, ini Ibu ada dua contoh video pembelahan sel pada makhluk hidup eukariotik atau yang bersel tunggal ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu videonya pembelahan sel paramecium. Oh, maaf. Nah, bisa kita lihat ini satu sel paramecium dengan beriring waktu selnya akan membelah. Nah, itu udah terlihat ya, tampak jelas bahwa tubuhnya akan membelah menjadi dua bagian ya. Yang tengah semakin tipis. Nah, ini menuju terpotongnya tubuh si paramecium ya. Kita lihat. Di paramecium ini biasanya disebut dengan makhluk hidup sendal jepit ya. Karena memang bentuknya seperti sendal jepit ya kan. Oke, nah itu mau putus udah, artinya selnya udah masing-masing.
Ini dilihatnya tentu saja di bawah mikroskop elektron ya. Oke, kita lihat dulu. Kayaknya nyatu banget ya. Nah, itu dia. Akhirnya terpisah jadi dua bagian makhluk hidup ya. Masing-masing nanti bereproduksinya secaranya sama kayak tadi ya. Bagian dari tubuhnya sendiri membelah jadi dua. Oke, ini tentang paramecium. Yang kedua, kita lihat pembelahan sel pada amuba. Amuba juga termasuk makhluk hidup bersel satu. Oke. Ini sama ya, dilihatnya juga di bawah mikroskop elektron. Oke, dia berproses. Selain berkembang biak, ini juga cara sel amuba untuk bergerak ya. Sudah terbelah jadi dua ya. Ada dua bagian tuh, yang kiri dengan yang kanan tadi kan menyatu ya. Nah, sekarang ada dua bagian sel amuba masing-masing. Oke, nah ini adalah contoh pembelahan sel pada makhluk hidup prokariotik atau tanpa membran inti sel. Selanjutnya, nah kita menuju ke pembelahan sel pada makhluk hidup eukariotik yang punya membran inti sel. Nah, seperti yang slide sebelumnya, bahwa pada makhluk hidup eukariotik itu ada dua pembelahan, yaitu dibagi menjadi mitosis dan meiosis. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, tujuannya untuk mitosis yaitu perbanyakan sel dan pertumbuhan. Yang kedua, pada tumbuhan juga untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet ya. Nah, untuk yang meiosis, tujuannya yang pertama untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, untuk tempat terjadinya, mitosis ini terjadi pada tumbuhan, terjadi di jaringan meristematis. Misalnya, di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Nah, yang kedua, pada sel hewan terjadi pada sel-sel somatik atau sel tubuh. Nah, untuk meiosis, pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Seperti kita tahu bahwa benang sari dan putik itu bagian dari reproduksi tumbuhan ya. Nah, yang kedua pada hewan terjadi pada alat kelaminnya. Nah, yang perbedaan yang ketiga yaitu tahap pembelahan. Mitosis yaitu terjadinya lewat rangkaian tahapan yang disebut dengan profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Nah, sedangkan untuk meiosis yaitu terjadi dua rangkaian, siklus pertama dan siklus kedua biasanya. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu perbedaan tentang hasilnya. Untuk mitosis dihasilkan dua sel anakan yang punya jumlah kromosom
seperti induknya, sama ya, jadi diploid atau 2N. Nah, untuk meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induknya, atau disebutnya haploid N saja. Oke, kita lanjut. Cukup dipahami ya. Nah, sekarang ini ada video tentang pembelahan sel mitosis. Kita saksikan bersama. Nah, sel di dalam tubuh itu mampu menggandakan diri. Nah, itu dilihat dari 1 menjadi 2 dan seterusnya ya. Nah, ini dari sel induk membelah menjadi 2 sel anak. Ya, ini pembelahan mitosis. Lalu dihasilkan DNA. Nah, DNA ini merupakan apa? DNA ini materi atau substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, DNA ini berupa benang-benang kromatin tadi. Nah, kromatin itu nanti memendek dan menebal jadi kromosom. Nah, kromosom itu terikat pada pada kepala sentromernya. Nah, ini tahap-tahapan pada mitosis ya. Yang pertama ada pertumbuhan pertama, sintesis, pertumbuhan kedua, mitosis itu sendiri dan sitokinesis ya. Oke. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan primer atau growth 1. Pada pertumbuhan primer ini termasuk interfase ya. Yaitu ini sentriolnya terbelah jadi 2. Terus selnya biasanya membesar karena apa? Sitoplasmanya bertambah volumenya. Lalu organel-organel pada sitoplasma termasuk sentriol pada sel hewan direplikasi atau digandakan ya. Nah, pada fase sintesis sekarang yang kedua yaitu terjadi replikasi DNA serta protein lainnya yang untaiannya disebut tadi benang kromatin yang sebelah kiri tadi ini ya, yang tadi sebelah kiri tadi. Nah, sekarang pertumbuhan yang kedua atau pertumbuhan sekunder. Pada pertumbuhan sekunder ini organel-organel sel terbentuk dibantu oleh enzim ya. Pertumbuhan pada growth 2 ini biasanya berlangsung dari 3 sampai 4 jam. Oke. Nah, sekarang mitosis. Ya, intinya ini ya. Mitosis dibagi menjadi 4 seperti di atas tadi, yaitu profase, ada metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Sekarang pada profase ya, benang-benang kromatin memendek dan menebal, yaitu tadi disebut dengan kromosom. Kromosomnya terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada kepala sentromer atau kepala kromosom yang disebutnya dengan sentromer. Oke, nah terus ini yang kuning-kuning ini adalah benang spindle. Benang spindlenya nanti ini bergerak ke kutub yang berlawanan, kutub sel yang berlawanan ya. Misal satunya ke kiri, berarti satunya ke kanan. Nah, kromosom-kromosom ini, bergerak di benang-benang spindle ya. Nah, ini ada istilah kinetokor ya. Benang-benang spindlenya ini berfungsi untuk menarik kromosom ke tempat inti sel di tahapan selanjutnya ya. Ini adalah 2 kutub inti sel. Ini di kutub yang kiri, sedangkan ini kutub yang kanan. Oke. Nah, selanjutnya pada tahapan metafase, nukleus atau inti sel dan membran inti sel sudah tidak terlihat ya. Masing-masing kinetokor dan sentromernya dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle ya, benang-benang yang kuning itu tadi. Nah, ini kromosom-kromosomnya kromatid ya, berkumpul di tengah atau yang disebutnya dengan lempeng metafase. Nah,
Ini posisinya berkumpul di tengah atau bidang ekuator. Nah, ini membentuk inti sel ini sehingga bisa diamati dengan jelas dan dapat dihitung dengan tepat ya. Nah, selanjutnya pada anafase ini pada tahapan berikutnya ditandai dengan pemisahan kromatid di bagian sentromer yang membentuk kromosom baru. Jadi masing-masing itu ditarik oleh benang-benang spindel tadi menuju ke kutub yang berlawanan. Jumlah kromosomnya misal yang kiri 5 misalkan ya, maka yang kanan juga 5, jadi sama gitu ya. Enggak ada yang berat sebelah. Kalau berat sebelah artinya apa? Artinya berarti tidak normal. Oke. Nah, ini yang tahap terakhir yaitu telofase. Kromosomnya udah sampai nih di masing-masing kutubnya. Benang-benang spindelnya juga udah hilang tuh, benang yang kuning tadi. Nah, ini udah terbentuk membran inti sel. Nah, dan terbentuk masing-masing sel yang terpisah. Prosesnya ini diakhiri dengan tahapan sitokinesis. Ini dihasilkan 2 sel anak ya. Nah, selanjutnya pada saat tahapan sitokinesis, fase pembelahan atau pemisahan sitoplasmanya, organel, dan membran selulernya. Pembelahannya dimulai dari pinggir sampai ke tengahnya. Nah, ini ada waktunya, 90% itu waktu pembelahan dihabiskan untuk tahapan interfase, sedangkan 10%-nya dihabiskan untuk tahapan meiosis dan sitokinesis. Nah, selama kita hidup itu sel kita membelah sebanyak 10 miliar kali. Bayangkan, banyak juga ya. Oke. Memang panjang penjelasan tentang mitosis ini. Artinya kalau memang belum jelas bisa diulangi lagi dan lagi dan lagi video ini sambil dicatat ya, tentunya kalau perlu. Oke, itu pembelahan mitosis. Kita lanjutkan. Ini yang kedua, yaitu pembelahan meiosis ya. Kita lanjut. Nah, pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis ini dihasilkan dari sel sperma dan sel telur dari ayah dan ibu kita, atau sel jantan dan sel betina misalkan pada hewan ya. Nah, ini selnya dihasilkan pada sel kelamin laki-laki. Nah, lalu ini meiosis itu dilakukan pada 2 tahapan, yaitu yang pertama ada siklus meiosis 1 dan yang kedua ada meiosis kedua. Nah, untuk mitosis itu hanya 1 ya. Pada mitosis dihasilkan 2 sel anak atau diploid seperti yang tabel kita sebutkan tadi, sedangkan pada meiosis dihasilkan 4 sel anak bersifat haploid atau N ya. Nah, ini tahapan-tahapan pada pembelahan meiosis. Yang pertama sama seperti tadi ya, pertumbuhan primer atau sintesis, pertumbuhan sekunder, meiosis 1, terus diselingi sitokinesis, ada meiosis 2, lalu sitokinesis kedua. Oke. Nah, sekarang pada interfase. Pada interfase, nah ini dari pembelahan kromosomnya jadi 2 kromatid. Lalu, nah ini terbentuk benang-benang spindel lagi seperti tadi ya. Nih, kromatid identik yang terikat pada sentromer ini memadat dan memendek ya. Nah, ini sama seperti kayak mitosis yang tadi ya, yang sebelum masuk ke tahapan mitosis itu sendiri yang tadi. Oke. Nah, pada sel pembelahan meiosis ini akan dihasilkan keanekaragaman sel yang tinggi ya. Nah, sekarang masuk ke tahapan profase 1. Kromatid homolognya berada sejajar ya dengan ini namanya proses sinapsis ya. Nah, ini disebut dengan bivalen.
Ini gennya berbeda ya. Ini tahapan keduanya. Nah, ini terikat pada satu baris antara dua kromatidnya. Nah, lalu benang-benang spindelnya ini pergerakan sentriolnya menuju ke kutub yang berlawanan ya. Nah, benang spindelnya akan memanjang itu. Nah, benangnya. Nah, sekarang kedua yaitu metafase 1. Nah, ini sudah sampai ke kutubnya. Kromosomnya terikat lagi nih oleh benang-benang spindel. Nah, itu ada yang hijau itu namanya kinetokor ya. Tempat ngikatnya itu kromatidnya. Oke. Nah, ini bergerak lagi dari metafasenya. Kromosomnya acak, berjajar lagi seperti tadi, kayak mitosis tadi. Nah, ini ngebentuk lempeng metafase. Nah, karena ini pasangannya beda-beda tuh ya, kan ini udah haploid tuh. Nah, dia pasangan tuh sama lainnya gitu. Nah, sekarang ini telofase 1. Membran intinya udah mulai muncul lagi, nukleusnya udah muncul lagi gitu. Nah, ini sitokinesisnya jadi membentuk apa? Ada dua sel lagi, dua sel haploid ya. Haploid itu N atau masing-masing sel anak yang terkurangi selnya. Nah, ini sentriolnya bergerak lagi. Ini profase kedua ya. Ini pasangan membran intinya itu melebur. Oke, metafase yang keduanya ini terikat lagi. Nah, nanti baris lagi. Nah, ini yang disebut apa tadi? Lempeng metafase ya. Oke, nanti setelah terbentuk lempeng, bergerak lagi tuh, ditarik lagi sama benang-benang spindelnya ke masing-masing kutubnya. Akhirnya membelah lagi jadi dua bagian, masing-masing dua bagian. Jadi dihasilkan pada anafase atau tahapan yang terakhir ini 4 sel hangat. Maaf, ibu bersin. Oke. Nah, ini adalah sel yang dua jadi pada sel sperma, dan yang duanya selnya pada sel ibunya atau perempuannya. Jadi masing-masing setengah gitu. Jadi nanti anaknya dihasilkan setengah dari ayah, setengah dari ibu ya. Nah, itu tadi adalah pembelahan meiosis ya. Jadi sekarang sudah ada gambaran ya beda antara mitosis dengan meiosis. Nah, ini adalah crossing over atau pindah silang. Nah, pindah silang itu, nah itu tadi warnanya beda kan ya. Ini ungu, yang ini biru. Nah, pindah silang inilah yang menyebabkan keragaman sifat yang diturunkan ya. Berpasangannya secara bebas nih, mau mana aja boleh. Makanya misalkan nih, kalau ayah kita berambut ikal, kita yang dilahirkan belum tentu berambut ikal, bisa saja lurus atau keriting malah ya, karena yaitu tadi sel yang dihasilkan itu berikatan secara bebas. Jadi nggak harus ini misalkan A terus berikatannya sama B, enggak. A ini suka-suka dia aja, mau milih yang CK atau milih DK gitu ya. Jadi tidak serta-merta harus sama dengan sel ayah atau ibu atau sel induknya kalau pada hewan. Oke.
Sampai sini paham ya? Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di ruang kelas atau bisa di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.